melihat ingin punya konsepnya lebih memaksimalkan keterbatasan itu. Jadi memang kita terbatas itu. Artinya justru kadang orang menyepelekan keterbatasan, tapi kita harus percaya di keterbatasan itu banyak hal yang bisa dimaksimalkan kalau kita mau berpikir gitu. Datang juga ada beberapa tamu yang orang-orang yang pejalan kaki dari Jawa mau ke Papua. Pokoknya nggak kebayang aja gimana cara teman-teman itu menemukan tempat ini. Betul. Kalau penulis buku, penulis novel sering mengatakan setiap buku memiliki takdir mata pembacanya. Wah, kalau kami konten kreator ini, setiap konten memiliki takdir mata penontonnya. Ini nyambung. Setiap tempat memiliki takdir siapa yang akan singgah di tempat ini. Wah, iya, benar juga. Awalnya saya berpikir ketika saya di sini tuh kita nggak ada ruang yang membela kepentingan orang-orang gelisah yang berkesenian itu gitu. Siap. Kita mau ke kafe biasa ya harus mikir dulu kita punya uang apa enggak gitu kan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai janji saya di podcast sebelumnya bersama Kang Ari Julian. Wah, ini saya harus berkunjung ke sini, Kang. Saya bilang di podcast sebelumnya. Oh, pernah ya? Iya, saya katakan saya harus ke sana, Kang. Dan alhamdulillah hari ini saya ke sini. Dan RKM ini sebagai tempat yang sangat luar biasa. Saya sudah tour di RKM ini tadi. Semua. Saya udah keliling ditemenin Kang Ari, sangat luar biasa tempat ini. Saya yakin teman-teman yang alumni sini, Kang, ya. Alumni. Yang alumni RKM. Nggak alumni sih, anggota sini lah. Ya. Nggak ada alumni. Ya, nggak ada alumni katanya. Tapi mungkin yang sudah pernah singgah di sini. Ya, mungkin kalau mengobati kangennya nanti kita di akhir akan sambil jalan-jalan ya, kita lihatkan situasi sekitar lagi di sini. Siapa tahu yang ada mengobati kangennya di sini. Kang Ari, wah luar biasa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa bermain di sini. Dan terima kasih. Wow, ini tempat yang luar biasa. Artinya tempat-tempat teman berkesenian dengan riang gembira ini bergerilyawan kesenian ini akhirnya menurut saya kalau saya ngelihat tempat ini akan tumbuh dengan alami, Kang. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat lah. Ini original, apa yang ada di sini teman-teman kumpul menjadi ruang yang sangat ramah terhadap para kesenian. Ya, betul. Ide munculnya dulu, Kang, apa ini? Atau RKM ini apa dah dulu nih? Jadi sejarahnya itu dulu sebetulnya saya dulu tinggal di sini. Nah, kemudian waktu udah ada anak-anak, saya pikir lebih baik kita pindah rumah. Nah, di rumah ini benar-benar total jadi tempat aktivitas saya. Waktu itu sebetulnya saya pernah bicarakan di konten YouTube sebelumnya kan, bahwa saya punya namanya disebut AJNF, Ari Julian Info, atau Dinding Pustaka. Itu aktivitasnya di sini sebelum ada RKM. Jadi itu aktivitasnya lebih ke kegiatan saya, misalkan entah itu seni rupa atau juga musik, terutama ke musik ya, perpustakaan. Nah, kemudian berlanjut beberapa tahun kemudian saya kehadiran beberapa teman-teman yang memang kelihatannya butuh kita kasih ruang untuk lebih ini. Dan akhirnya secara tidak sengaja tadinya kita hanya jadi ruang literasi aja, sama ada beberapa teman dari dulu, teman-teman dari IAIN atau UIN gitu ya, terus kemudian teman-teman dari ada media atau segala macam, terus dari sastra juga. Itu sering bikin forum literasi atau kecil-kecilan. Nah, akhirnya terus berkembang kita lebih ke bikin rekaman, terus ada juga diskusi, ada juga pameran dan sebagainya. Akhirnya kebentuklah, karena dulu nyebutnya rumah kucing aja, jadi rumah kucing montong gitu. Banyak montong. Kucing? Ya dulu banyak kucing, sekarang juga ada sih kucing berapa juga gitu. Jadi kucingnya bukan hanya kucing aja, tapi kucing garong juga seperti saya. Ada. Semua jenis kucing ada di sini. Ada menjadi tempat berkumpul teman-teman. Artinya kalau saya nyebutnya shelter lah, shelter berkesenian atau shelter apalah, berkebudayaan atau apa. Ya, ini kan nggak jarang, Kang. Nggak jarang tempat
orang yang menghibahkan tempatnya untuk menjadi tempat yang terbuka hampir 24 jam. Iya. Untuk teman-teman berkesenian, mau rapat apapun silahkan. Iya. Konsepnya dulu awal kepikiran seperti apa, Kang? Kita ya seperti kata Bang Yus tadi, kita mengalir aja. Ketika teman-teman perlunya seperti ini. Memang ada kegairahan ketika ada teman yang bilang, ayo kita rubah di bangunan. Nggak mau, kata saya, jangan. Kita harus tahu diri juga, ini rumah BTN gitu. Artinya ya udah ini. Karena konsepnya dari awal itu kalau saya lebih melihat ingin punya konsepnya lebih memaksimalkan keterbatasan itu. Jadi memang kita terbatas itu. Artinya justru kadang orang menyepelekan keterbatasan, tapi kita harus percaya dari keterbatasan itu banyak hal yang bisa dimaksimalkan kalau kita mau berpikir gitu. Ya entah kita memaksimalkan barang bekas kayak, atau kita mengaktualkan sesuatu yang kadang kelewat atau apapun gitu. Jadi dalam berkesenian pun saya sih lebih kecenderungan ke situ. Artinya kalau kita melihat komunitas atau tempat lain yang mungkin memang punya fasilitas yang lebih itu lebih bagus, ada pilihan gitu. Ya. Nah, pilihan yang kita tawarkan adalah pilihan ini gitu. Nah, ini ya udah jalan aja semua. Oke, akhirnya jalan, kemudian teman-teman menemukan. Iya, menemukan tempat ini. Ya, ada yang menemukan tempat ini, ada yang datang dan pergi juga lah gitu. Ada yang memang dari luar Lombok, kemudian dia sempat tinggal di sini, terus balik lagi. Ada nggak kisah-kisah unik, Kang, nih? Teman-teman yang singgah. Banyak. Kisah unik banyak. Banyak. Dari bahkan ketika ini belum seperti sekarang ini, misalkan jadi tempat yang nongkrong bisa kita. Dulu itu sempat di sini nggak ada orang sama sekali gitu. Karena waktu itu memang setelah saya punya kesibukan juga yang memang nggak mungkin lagi ngurus, sampai bocor di mana-mana. Nah, kemudian ada salah satu teman anak muda yang dia anak punk gitu, yang pas suatu saat sekarang udah almarhum. Nah, dia waktu itu ketemu sama saya, dan dulu sebelum ini ada komunitas sih namanya Warjek di Taman Budaya. Kita bikin pergerakan itu dari sana juga gitu. Nah, di sana itu tempatnya persis lah punya kegiatan seperti di sini, ada pertunjukan, ada segala macam. Tapi di sana itu lebih lebih luas lah. Dan si teman saya yang anak pang ini tuh ternyata suka tidur di pinggir emperan gitu. Kamu daripada di situ, udah kamu di sini aja, tinggal di sini. Tapi rumahnya bocor, nggak apa-apa. Jadi dia tinggal di sini dengan keadaan bocor dan sebagainya. Bisa hidup. Dan waktu itu seperti hutan itu, orang jadi takut kesini tuh, kayak rumah hantu gitu kan. Ya kita biarin. Tapi akhirnya kemudian menjelang waktu berganti, kemudian akhirnya sempat diperbaiki dan dan sebagainya. Ya akhirnya sampai sempat juga ini udah jalan, ya almarhum juga masih di sini, namanya Reza Andika. Dia ternyata saya baru tahu ternyata dia itu orang punk yang juga sebetulnya berpikirnya justru lebih kritis gitu. Karena dia ketika melihat kita itu waktu ketemu di Warjek itu, ini lebih punk dari anak punk katanya gitu. Karena kita berpikir yang lebih bebas gitu. Dia kan mungkin dia ngajak temennya yang lain, kebetulan ketemu sama temen yang nggak bisa diajak diskusi atau apa. Sama kita kan memang kita kan perlu dengan diskusi, dan dia orang yang gelisah. Dan ternyata dia itu kuliah di Unram, tapi dia memutuskan berhenti karena kecewa dengan tempat kuliah. Tapi gara-gara ketemu kita, justru akhirnya dia setelah dia tinggal di sini, saya mau kuliah lagi, kuliah dia Fakultas Hukum. Tapi akhirnya dia meninggal karena kemarin musibah. Dia waktu itu terbawa arus waktu dia pendidikan kan dia bikin kayak kelompok sosial untuk advokasi hukum ke Sumbawa. Dia orang Sumbawa aslinya. Dan ternyata di Sumbawanya dia anak orang penting juga di sananya ternyata dia itu. Dan tapi ya itulah menariknya, salah satu cerita menarik. Ada cerita menarik lainnya banyak. Kayak kemarin dari Lampung juga ada. Dari Lampung mampir sini. Gimana ceritanya ketemu tempat ini, Kang? Saya juga nggak ngerti gitu. Tiba-tiba direktur kita Kang Yuga bilang, siap teman-teman, ini ada yang mau datang dari Lampung, namanya Kiki katanya. Wah, siapa ini katanya? Dia datang, saya Kiki. Ngobrol-ngobrol. Ternyata nyambungnya ya itu. Dia di Lampungnya itu sering ngelihat podcast saya dengan Iksan Skuter dan sebagainya. Ya, ini berkunjung di sini lah. Jadi di sini ya, kalau dia bilang sih, saya mau pesantren lah katanya di RKM, ya silakan di sini, pokoknya daripada kamu ini. Nah, terus uniknya yang saya bilang unik itu,
dia kan saya kasih di ruang galeri gudang sebetulnya di atas. Karena kita nggak ada pameran dan juga gudangnya masih ini, terus dia tinggal di atas itu. Ya. Dan dia tinggalnya di dalam ruangan, tapi dia tetap pasang tendanya dia. Dia punya tenda helm, dia pasang tenda di sana. Ngecamp dalam kamar. Ngecamp dalam kamar, nah itu uniknya. Terus belum lagi datang juga ada beberapa tamu yang orang-orang yang pejalan kaki dari Jawa mau ke Papua. Pokoknya nggak kebayang aja gimana cara teman-teman itu menemukan tempat ini, Kang. Dan ya banyak hal yang di luar kita juga nggak ngerti gitu. Ya. Mungkin sebuah tempat itu memang punya takdirnya masing-masing ya dengan perjalanannya itu. Kita juga nggak tahu, tapi mungkin niatan kita itu tersambung dengan frekuensi yang lain gitu ya, yang sama. Betul ya. Kalau penulis buku, penulis novel sering mengatakan setiap buku memiliki takdir mata pembacanya. Wah, itu. Kalau kami konten kreator ini, setiap konten memiliki takdir mata penontonnya. Ini nyambung. Setiap tempat memiliki takdir siapa yang akan singgah di tempat ini. Wah, iya, benar juga. Ini kita dapat sesuatu hari ini luar biasa dari cerita Kang Ari. Kang Ari, apa yang ada barang-barang yang ada di sini nih kan memang kalau mohon maaf, kalau orang yang tidak paham kan sebuah nilai ya. Apa sih ini kok sampah kok ini? Iya. Kenapa sih dikumpulkan di tempat ini gitu? Ya, betul. Itu nggak aneh. Memang saya sendiri pun juga udah sering dengar itu, dan bahkan istri saya sendiri, wah ini banyak sampah katanya gitu. Ya artinya memang sampah. Artinya kalau menurut saya, karena orang kan menyepelekan sampah itu, jadi sampah itu kan bukan musibah sebetulnya, anugerah kalau kita mau menyikapinya sebagai suatu anugerah. Tapi kalau misalnya sampah ya jadi sampah. Tergantung kembali kita menyikapi itu gitu. Sebetulnya itu aja. Artinya ya itu saya bilang dari awal bahwa saya mencoba melihat memandang sesuatunya itu lebih ke kembalikan kepada kita memaksimalkan keterbatasan. Kita tahu diri kita ini terbatas gitu. Dan keterbatasan itu ya kita maksimalkan aja gitu. Dan ternyata kan banyak hal yang di situ justru muncul ide-ide inspirasi dan sebagainya dari dengan keterbatasan itu. Nah, ya ini jadi seperti ini gitu. Jadi kita ngumpulin juga ada pustakaan yang ngumpulin tanah, ngumpulin daun terus dan karena berangkatnya saya juga sebetulnya kenapa ini dari awal itu sejak saya zaman masih muda dulu di Bandung gitu. Memang saya suka clipping koran. Kayak ini dia nih ketemu akhirnya. Ya. Karena sering clipping artinya mengumpulkan yang menurut orang lain nggak penting. Iya, penting. Tapi menurut kita penting. Jadi saya itu kadang-kadang kalau orang minta koran bekas itu saya lihat dulu. Bentar dulu. Ada yang penting nggak? Oh, ada. Kalau ada yang penting, nanti dulu ini. Jadi saya pilih-pilih sampai sekarang pun banyak koran yang akhirnya nggak sempat saya clipping setelah zaman digitalisasi ini kan banyak informasi yang udah saya nggak perlu clipping lagi sebetulnya. Tapi saya percaya di antara itu pasti masih banyak juga informasi yang belum masuk juga di digital. Jadi informasi yang harus tetap sebenarnya niat clipping itu ada walaupun nggak kejadian sampai sekarang clipping gitu. Yang penting dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu. Karena manfaatnya banyak ketika saya juga bikin tulisan atau ketika buka clipping itu ketemu gitu ada beberapa narasumber yang ini penting gitu. Wah, ini sahabat YES Podcast ini sangat luar biasa ternyata menjadi kalau kita Kang menjadi tempat berkumpulnya para teman-teman seni. Seperti apa Kang Ari membuka tempat ini? Ya, intinya siapapun gitu loh. Iya. Jadi teman-teman yang memiliki mau berkesenian ataupun boleh rapat di sini ya, betul-betul dibuka untuk umum. Iya, betul. Ada beberapa kegiatan yang sudah jalan di sini. Sudah banyak di sini. Udah dari mulai launching album, diskusi bedah buku, diskusi karya, dan bahkan ngobrol-ngobrol ngelantur di luar kesenian, misalkan tentang agama, tentang bahkan politik juga mungkin atau dan lain sebagainya, apapun gitu di sini. Jadi kadang-kadang juga kita di sini juga menjadi mungkin inspirasi beberapa teman yang setelah ngobrol itu dia mungkin menjadi tulisan atau menjadi apa. Jadi menjadi forum yang yang terbuka untuk karena awalnya saya berpikir ketika saya di sini tuh kita nggak ada ruang yang membela kepentingan orang-orang gelisah yang berkesenian itu gitu. Siap. Kita mau ke kafe biasa ya harus mikir dulu kita punya uang apa enggak gitu kan. Betul. Tempat yang bebas yang orang hanya bisa di sini pun juga saya tidak
tidak keberatan dengan ada orang yang hanya ingin ngelamun di pojok gitu, misalkan dia terserah gitu. Karena mungkin ada orang tertentu yang memang ingin ruang-ruang seperti itu, butuh. Dia butuh tempat itu kan. Nah, itu. Dia kontemplasi kayak atau dia mau apa ya. Tapi dengan permakluman, jadi artinya segala sesuatunya di sini kan ya yang utama sih kita saling menjaga. Menjaga nama, menjaga apa kondisi dan walaupun segimana ininya tetap kita tahu di kondisi misalnya ini di perumahan seperti apa gitu, menghormati lah gitu ya, tapi tetap punya kebebasan semua untuk melakukan apapun gitu di sini. Ya, intinya selama bisa menjaga ya, karena ini kan berdekatan dengan tetangga ya. Nah, selama itu aja mungkin. Dan kita juga bisa saling menjaga nama kita juga, artinya kebaikan kita juga. Artinya dia kan menjaga nama baik saya juga menjaga ya. Kita saling menjaga lah, saling apa ya. Oke, sangat luar biasa. Ini letak saling menghormatinya. Iya, kan? Jadi, menghormati, menghargai ya tidak perlu kita sampaikan. Dan satu hal di sini juga kita sangat, kalau saya secara pribadi ya, tidak tertarik dengan lebih mendepankan misalkan senioritas, junioritas enggak. Saya terus terang banyak di sini belajar dari anak muda juga, dari anak kecil juga saya belajar gitu. Jadi saya nggak malu-malu saya ketika ada anak baru masuk kuliah, dia juga ada informasi yang wah saya harus belajar sama dia gitu. Mungkin dia juga belajar sesuatu dari kita gitu. Jadi saya hanya sering menghormati gitu. Ya, berarti ya memang yang tua menghargai yang muda, ya yang muda menghormati yang tua. Nah, dan itu kan tidak perlu juga harus kita canangkan dari depan. Betul. Kamu harus nggak perlu. Dia tahu diri juga kok. Nah, yang sulit itu kan ketika kita bisa percaya sepenuhnya kepada teman kita bahwa pasti dia juga bisa melakukan hal yang itu. Ini tingkat kerelaan yang cukup tinggi. Ya, jadi ketika kita sudahlah paham sudah dia. Ketika kita udah nyampaikan gitu, artinya udah nggak perlu lagi kita masuk ke ranah itu. Gitu. Dan akhirnya juga toh disebutnya apa, seleksi alam lah. Artinya ya dengan sendirinya orang yang mungkin memang tidak merasa cocok dengan karakter ruang itu ya dia mungkin nggak akan ada di sini. Tapi kalau yang merasa dia ada di sini. Dan kita tidak juga di sini berekspektasi harus banyak orang, enggak juga gitu. Mau banyak ya senang, kalau nggak ada pun juga ya kita memang senang juga karena keberadaan ruang itu mau kosong mau penuh itu tetap punya manfaatnya juga gitu kan. Betul. Yang penting ruang itu tersedia kan. Ya, itu. Yang penting ruang itu tersedia. Betul. Ruangan itu tersedia. Nah, intinya kan kembali ke teman-teman. Ya. Nah, ini sebuah ruang yang sangat luar biasa, sangat ramah terhadap teman-teman untuk mengekspresikan seni, karya-karyanya kan. Nih, ada hal yang cukup mengusik saya kan ketika kita berada tadi di dalam itu. Kang Ari biasa tempatnya manggung, ditunjukkan. Terus saya berpikirnya langsung, Kang, penontonnya di mana? Gitu kan? Kalau kita nggak apa-apa, kan? Ini memang konsep anti mainstream. Iya, betul. Ini udah bukan berarti hanya udah diucapkan semata lah Kang Ari, tapi ternyata di tempat ini betul-betul diterjemahkan bahwa pengertian konser di sini, Kang, itu bisa penontonnya hanya 2-3 orang ya? Bisa. Bahkan nggak ada penonton pun juga. Jadi kita di sini ada satu konsep sama teman-teman tuh ada yang namanya show must go on. Jadi artinya nggak ada penonton ketika jamnya ya udah kita pertunjukan. Nggak ada orang ya kita percaya di sekitar kita ada yang nggak kelihatan juga, mereka juga harus mengapresiasi juga. Jadi ya kita selesai. Artinya gini, kadang-kadang yang sulit kan kita untuk bertanggung-jawaban apapun daripada diri sendiri gitu. Ketimbang hanya untuk ingin ditonton atau sebagainya. Karena itu banyak teruji kita dengan banyak juga kegiatannya hal seperti itu. Ya. Sebelumnya kan juga saya pernah bikin pertunjukan di atas Gunung Pirenia di Eropa kan. Nah di sana juga nggak ada siapa-siapa di salju itu ya, nggak ada siapa. Tapi ya saya melakukan sebuah proses di situ untuk waktu itu ceritanya kan judulnya tur Eropa itu Tambora Pirenia. Itu saya memperingati 200 tahun meletusnya Tambora karena saya yakin Abu Tambora itu datang ke sana itu kan ketika membuat bencana 1 tahun penuh tahun 1815 itu. Ya, itu. Jadi saya percaya di atas gunung yang tinggi itu pasti ada Abu Tambora itu muncul. Nah, makanya di situ kita bikin ritual namanya tanam puisi. Jadi teman-teman yang punya puisi, punya apa dari Jawa, dari sini. Ada yang curhat, saya senang sama siapa, yang kesedihan kehilangan bapaknya dan sebagainya. Saya bacain di sana, dinyanyiin, kita tariin segala macam. Setelah itu kita kubur di sana. Termasuk rambut gimbalnya Mas Paok. Wah, bisa tanam di sana, tanam sama saya di sana.
Terus ada apa namanya? Ada teman ibu rumah tangga yang nyimpen daun kering depan rumahnya di dalam lemari bajunya itu udah berapa tahun gitu. Kang, tanamin di sana, ditanam saya di sana. Artinya saya ingin konteksnya itu ingin memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang mungkin nggak mungkin dia ke Eropa, tapi dia merasa ada sesuatu yang ditanam di sana sampai di sana. Ada sesuatu yang di sana gitu. Nah, konsep-konsep seperti itu ya di sini juga di keseharian kita juga kita lakukan itu gitu. Ini kalau dalam dunia berguru ya tahu sedikit amalkan. Ojo kemaruk. Ya itu. Luar biasa kan. Apa ya? Nggak kebayang juga saya kan. Jadi sebelum saya kesini kan asli saya berimajinasi dengan cerita kan. Temennya ke luar negeri, mintanya oleh-oleh tanah. Ya. Oleh-oleh pokoknya daun kering. Pokoknya nggak masuk akal gitu loh untuk kita minta oleh-oleh gitu. Tapi ternyata setelah kesini baru udahlah. Karena kalau saya percaya kenapa saya minta daun kering? Nggak tahu ini mungkin imajinasi saya terlalu jauh ya. Saya berpikir kapan lagi kita bisa menghargai ketika suatu saat, sekarang daun kering kan nggak ada artinya kan orang. Tapi bayangkan ketika suatu saat di dunia ini udah chaos semua, satu lembar daun kering pun juga sesuatu yang berharga gitu. Dan saya waktu itu memang sempat belum pernah keluar negeri sama sekali misalkan. Saya dapat daun dari Perancis gitu, saya bisa ngebawain Perancis itu bisa berimajinasi. Iya benar. Itu udah cukup bagi saya, udah satu kebahagiaan. Dan saya nggak nyangka akhirnya saya juga bisa keluar negeri gitu. Kaget juga deh. Wah, alhamdulillah bisa. Tapi ketika nggak keluar negeri pun saya nggak merasa rugi gitu. Karena saya udah cukup dengan saya. Wah ini luar biasa. Masya Allah. Wow. Ini memang ruang-ruang apa ya? Ruang-ruang yang sangat memungkinkan untuk itu, Kang. Yang ada di sini yang coba Kang Ari buat dengan konsep semerdeka mungkin ya. Ini ruang betul-betul merdeka untuk teman-teman semua yang ingin berkreasi, Kang. Kalau kita berbicara konsep ini, Kang. Ini kan di dalam ternyata ada ruang perpustakaan. Kemudian ada di atas itu ada galeri. Gudang. Gudang. Terus kemudian di tengah itu ada tempat konser. Nah, apa ya, Kang? Jadi menggambarkan teman-teman itu untuk menarik dia ke sini. Itu biasanya itu setelah berapa kali teman-teman ke sini baru mereka cocok nih ngadakan kegiatan di sini. Saya sampaikan kan itu juga ya ada yang memang apa sih gitu. Yang nggak apa-apa kalau memang dia nggak tertarik nggak apa-apa. Tapi yang penting saya sudah umumkan, ada yang tertarik, ayo. Ya, ada yang nggak juga nggak apa-apa. Bahkan artinya kita mencoba menembus, melepas batas-batas yang selama ini selalu kita disekat-sekat ya. Kayak misalkan saya bilang di sini kita bikin konser rumah. Konser rumah gimana ya? Konser. Jadi konsernya itu misalkan kalau selama ini kan berpikir konsernya harus selalu misalkan ini penampil itu penonton gitu. Kalau ini enggak, misalkan ada konser rumah yang rencana ada sih berapa pernah kita lakukan tapi juga ingin dimaksimalkan itu konser rumah yang misalkan gini, kita main bandnya, tapi main bandnya misalkan penyanyinya di kamar mandi, si pemain bassnya di dapur, main drumnya di ruang apa, ayo main bareng aja tuh. Orang nonton di mana aja, terserah mau nonton siapa aja, terserah. Tapi kan satu kesatuan sebuah. Jadi artinya tidak ada batas lagi ruang antara apresiator dengan penampil itu. Kita nggak mau hanya seperti seolah-olah hanya menjaga image itu enggak. Jadi udah kamu masuk menjadi bagian dari sebuah ini. Mungkin dia menjadi partisipasi pun juga sesuatu yang menarik gitu. Sangat luar biasa. Ternyata ini saya baru nemu kucing nih, rumah kucing. Penghuninya nih. Penghuninya ini ya. Oke. Wah, sangat luar biasa, Kang. Konsep terbuka. Dan saya lihat di sini banyak memperjuangkan hal-hal yang tidak ini dijadikan sebagai rumah perjuangan, Kang, sebetulnya. Saya ngelihat pesan-pesan yang dimunculkan pada setiap poster-poster sini ini ya artinya dengan seni, dengan ekspresi, justru berkampanye untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Ini yang pesan terbesar apa yang pernah Kang adakan di sini nih?
Sebetulnya ada juga di sebelah sana ya. Kita sempat bikin award. Jadi award selama ini saya ngelihat di NTB ini kadang-kadang perhatian orang terhadap prestasi seseorang itu enggak. Kayak kita dulu ingat ada namanya Pak Peng Song, dia itu perupa yang luar biasa. Gitu. Saya pikir nggak pernah ada award buat dia gitu. Kita aja bikin award dan kita nggak juga ngoyo merasa misalkan, tapi kan kamu nggak punya kekuatan apapun lah gitu. Ya memang nggak punya, tapi ini ketulusan dari kita gitu. Untuk menyampaikan, akhirnya kita panggil anak-anaknya, ayo kita kasih award. Anaknya juga perupa teman kita sendiri kan. Nah kita juga memang kepikiran juga pengen jadi ngasih award ke sama siapa yang lain. Kadang saya banyak kayak ada beberapa orang yang punya memperjuangkan apa yang nggak pernah diumumkan atau kita coba nanti kasih awardnya kita gitu. Memang. Ya artinya ya udah sesuatu yang tidak bisa direalisasikan di sana, direalisasikan di sini aja gitu. Kadang kita bikin juga misalkan, apalagi kita masih jalan waktu proyektor, kita jadi bikin pemutaran screening film juga, film buatan teman-teman diputar di sini. Kan banyak teman di sini yang buat film pendek atau apa kita. Terus film-film yang berkualitas yang misalkan ada, saya ngelihat waktu itu di YouTube itu ada film Lachodrome itu tentang sejarahnya kaum Gypsy yang berangkat dari India beratus tahun sampai ke Eropa dan sebagainya. Nah, itu tuh film-film yang seperti itu kan yang memberikan inspirasi kepada. Nah, itu kita putar gitu. Ada pemutaran film dan sebagainya. Terus ada juga presentasi karya dan sebagainya. Gitu. Pokoknya apapun lah, yang nggak kepikir dilakukan sama orang, tapi di sini menjadi mungkin. Karena sebuah keterbukaan aja kan. Artinya ide-ide dari teman-teman ini saya yakin juga akan banyak tertuang di sini. Dan gini, kadang-kadang kalau saya lihat ada beberapa teman yang dia punya potensi, tapi dia nggak pernah sadar dengan potensinya itu. Gitu. Jadi kayak waktu itu pernah ada teman kita juga yang dia ternyata anak sini, kuliahnya di sastra Rusia di UI. Dia datang ke sini sebagai penyanyi gitu ya, ngobrol. Kamu sastra Rusia, ngobrol tentang sastra Rusia. Menarik nih, ayo kita langsung bikin spontan besoknya bikin acara mengenal Rusia gitu. Teman-teman yang memang ini tentang Rusia, ya udah kita di situ. Jadi dia mengenalkan tentang huruf Rusia apa. Terus saya juga tahu beberapa lagu Rusia, saya nyanyi lagu Rusia. Jadi hari Rusia aja gitu. Hari Rusia. Kebetulan itu bisa juga jadi mempertemukan, misalkan waktu itu ada beberapa teman yang jadi guide, dia itu guide bahasa Rusia dan dia udah lama nggak pernah ngobrol, kesini ngobrol sama Rusia gitu, jadi itu. Nah, jadi simpul ya? Iya. Jadi kita melihat potensi, ini dia punya, ini, ayo. Misalkan, dia ahli bikin apa, ayo ini di sini kita bikin workshop gitu atau apa. Pokoknya jadi sesuatu yang asik semua. Iya, jadi suatu hal yang nggak usah besar tapi kecil tapi terjadi gitu. Intinya terrealisasi dan pesan, mungkin kalau ada misi pesan disampaikan, yang penting itu sudah disampaikan. Iya. Dengar apa tidak siapapun tempar sudah ya. Dan banyak beberapa, walaupun sekarang kita kewalahan kadang berapa nggak ke ini. Jadi beberapa itu ada yang terdokumentasi dan kita masukkan di YouTube kita gitu ya. Terus kita juga bikin konten bahasa seni itu, karena bahasa seni itu kita punya obsesi itu pengen mapping di sini, mapping orang kesenian itu gitu. Ya. Karena selama ini kan saya lihat di sini banyak orang-orang di kesenian, tapi banyak juga kita nggak tahu siapa, di mana, bagaimana gitu. Kalau kita merunut kepada data yang ada, mungkin data yang udah tahun berapa dia nggak pernah mendata ulang gitu kan. Tapi kalau kita dengan sendiri masing-masing ini kan paling nggak kita tahu ini ada katanya tokohnya Cupak Gerantang di sana si Anu. Ayo kita ngajak ngobrol di sini. Nah, terus ada apa gitu, buat apa. Nah, ini paling nggak kita membantu membuat pendataan juga gitu. Oke. Ternyata ada juga yang irisannya ini dengan YS Podcast. Kita harus bareng nih. Ya, YS Podcast kan kita juga ingin, Kang, apa yang banyak dilupakan, apa yang banyak ditinggal. Nah, itu sebetulnya yang ingin banyak saya angkat di YS Podcast. Betul, Bang. Pada akhirnya
anak cucu kita nanti betul. Tahu, oh ternyata dulu ada di sini. Nah ini untuk menghadirkan orang-orang ini memang apa ya? Karena kita ingin yang menyampaikan itu ya memang orang yang berkompeten di situ sehingga tidak salah-salah yang nyampe kan? Iya betul. Betul. Adik-adik. Nah kita satu frekuensi ternyata. Sip. Ya, nanti di ranah-ranah digital seperti obrolan kita hari ini kita coba abadikan. Iya. Ya, siapa tahu nanti begitu. Ini kita taruh di ruang-ruang media sosial ada yang mendengarkan. Soalnya apa Bang? Sayang di sini itu banyak potensi kebudayaan, tapi kita itu sama sekali nggak punya dokumentasi atau pendokumentasian, pengarsipan yang ini. Jadi ketika misalkan saya ingin ngomong Ciloka, nggak ada buku tentang Ciloka gitu. Ya. Jadi kalau memang kita bisa membuat paling nggak narasumber yang walaupun kita bukan penulis yang inilah, tapi paling nggak ada catatan kita dan genggong kayak apa gitu. Waktu itu anak-anak bikin yang kontemporer, nah ini bagus nih. Tapi cuma akhirnya nggak kelanjutin gitu. Wah padahal bagus itu. Maksudnya artinya suatu yang nyaris nggak pernah diaktualisasikan karena dan bahkan nggak ada keturunan yang warisin itu. Waduh. Hilang. Iya, jadi hilang. Dan hilang pun ya mohon maaf nggak akan berbekas kecuali misalnya ya oke sudah tapi ada ternyata catatannya. Itulah. Karena kalau yang saya lihat mumpung sekarang yang tua-tua itu masih ada, harusnya ada baiknya justru digali narasumber itu gitu untuk lebih kita menjadi ada peninggalan. Mudah-mudahan Kang, ini kan konsep pertama Kang. Ini Kang Ari konsep pertama kita melakukan podcast. Akhirnya kita berpikir gini, ya kita harus memang turun ke orang-orang tua kita, ke para ini yang memiliki untuk bercerita. Nah akhirnya kan dengan seperti ini mungkin suasana berbeda juga kita dapatkan Kak. Jangan sampai kejadian yang menyedihkan itu gini. Sekarang kita ngobrolin tentang ini pendataan kan. Ternyata saya lihat di TV ada satu program dokumenter yang bercerita tentang ada orang Amerika yang dia dengan kesadarannya sendiri, dengan biaya sendiri, dia melakukan pendataan tentang kebiasaan tradisi orang di Papua. Dari masuk satu hutan ke hutan lain itu mendata itu sendiri. Wah, bayangin gitu. Kita nggak pernah kepikiran untuk bisa merelakan ini kan demi ini gitu. Betul. Ini padahal di kita di sini banyak gitu hal yang bisa misalkan kita ke kampung mana ada ini kan itu kan di data gitu. Data kita semakin lengkap kan semakin pemetaannya lebih mudah untuk anak cucu kita juga tahu ada si Anu ini di sini. Hai. Banyak agenda besar Kang. Banyak. Ya, semoga nanti bisa pelan-pelan kita wujudkan. Amin. Selama kita ngobrol kita ditemenin sama ada suara kan, ada radio di atas itu. Ini gimana ceritanya radio ini Kang? Iya, ini RRI ya. RRI. Jadi sengaja kita di-on-kan siaran RRI Pro 3 dari Jakarta. Karena yang setahu saya yang sangat informatif dan 24 jam itu adalah mereka ini gitu. Karena bagi saya kenapa radio itu apa ya? Luar biasa gitu kalau bagi saya gitu. Walaupun sekarang zaman sudah orang meninggalkan radio, tapi bagi saya radio itu dia bisa menemani saya untuk bekerja, saya bisa menemani saya untuk apapun dan ketika sendirian pun tidak merasa sendirian gitu. Oke, asik. Kita satu frekuensi. Di radio saya menemukan kejutan Kang. Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nyusun playlist kan tahu kita setelah lagu ini ini. Tapi di radio kita nggak akan tahu. Nanti itu lagu apa gitu. Itu radio itu memang penuh kejutan. Sama seperti ini. Informasi berikutnya nggak tahu. Nggak tahu. Dan yang menariknya itu karena kebetulan kalau RRI ini kan radio berita kan. Kita kan perlu memang asupan berita setiap saat itu. Dan memang ya saya akui mereka itu cepat sekali gitu dengan itu. Jadi sebelum saya ngeliat TV itu karena udah ada di sini. Dan akhirnya itu menjadi juga kalau kita lagi ngobrol jadi topik juga. Ini ada. Dan ini hidupnya berapa jam? 24 jam. Mungkin ada closing yang mau disampaikan terkait dengan RKM di sini. Ya, saya berharap bahwa buat siapapun
RKM punya manfaat lah gitu. Ya. Dan manfaatkanlah ruang ini gitu dengan sebaik-baiknya untuk demi kemaslahatan bersama lah, kemaslahatan buat semua itu. Dan semoga ada apa ya? Ada hal yang mungkin selama ini nggak pernah terpikirkan jadi terpikirkan di RKM. Oke. Di RKM ternyata tempat memungkinkan lahirnya ide-ide. Ya, mudah-mudahan amin. Ya, ide-ide anti mainstream. Dan ini adalah ruang untuk siapapun yang memang misalkan tidak punya basement ya di sini jadi apa? Jadi base camp-nya lah gitu boleh juga. Artinya kita untuk siapapun ya. Terminal, shelter. Ya, shelter kesenian kebudayaan. Ya. Hub ya. Hub. Ya, ini hub tempat para pegiat seni, para gerilyawan berkesenian. tapi kalau hub itu bahasanya terlalu ini. Kalau saya shelter aja kayak shelter terminal aja gitu. Ya, ini jadi tempat terminal. Gitu. Ya. Terminal, silakan. Bagi para teman-teman pegiat seni, ada ruang yang sangat luar biasa, bisa teman-teman manfaatkan di sini. Terima kasih, Kang. Terima kasih, sama-sama. Saya berikutnya ini mau keliling. Siap, ayo. Di RKM. Oke, tetap di YS Podcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.